Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang, salam sejahtera, salam kebajikan, namo budayo, sir astu swasti prajabiah di kota Salatiga, di Padepokan Jatinegara. Nah, ini agak seru nih tentang masalah perpajakan ini, karena sangat sensitif dan menyentuh hati masyarakat, yang terutama para pembayar pajak mulai dari kuli batu sampai dengan pejabat. Big Boss. Nah, di sini kembali lagi kita dengan pakar ilmu komunikasi dan budaya, Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi, atau dikenal dengan Gus Andi. Selain itu beliau juga akademisi, pengamat juga ini. Nah, di sampingnya ada tokoh kita dari Sulawesi Tenggara, juga mantan anggota DPR RI. Beliau tak asing lagi, Muhammad Ohio Sinaboy, MPA. Nah, samping saya, sebelah kanan saya ini ada masyarakat Surakarta dari Kelurahan Pajang ya, Mbah? Pajang ikut Sukoharjo, Mbah ya? Solo. Dari Pajang, Kota Surakarta. Di sini kita akan membahas, mendiskusikan terkait mengapa terjadi adanya pengembangan pajak, dan ini berulang-ulang, tidak sekali dua kali. Menurut Mbah Rio ini, apa yang dirasakan ketika selama ini ternyata gayus tambunan yang lain terus terungkap? Apa yang dirasakan oleh masyarakat ini, Mbah, tentang bayar pajak ini, Mbah? Terima kasih, Pak Imam. Saya sebagai warga kota Solo, yang kebetulan juga Pak Jokowi tinggal di Solo, lahir di Solo. Kalau mendengar satu dua kali, pertama kali memang dari kuping kiri keluar kanan, tetapi saat ini berbeda jauh. Seolah-olah pajak itu mau tidak mau harus bayar, berapapun, bahkan ditawar saja nggak bisa, kecuali kalau yang miliaran ke atas, ya the have itu mungkin, dalam tanda petik mungkin bisa karena ada satu kenalan, kemudian ya 50-50 lah, nah, itu mungkin bisa terjadi. Tetapi yang paling pokok adalah kota Solo punya Presiden Jokowi. Ini ada perbuatan yang nakal seperti ini, sangat malu saya. Saya ikut terenyuh melihat, loh, kenapa kesabarannya Pak Jokowi kok hari ini, wah, sungguh sangat sabar sekali ini. Belum mengambil sikap, tetapi mohon dengan hormat Pak Presiden secepatnya mengambil satu keputusan yang baik untuk mengembalikan sebuah kepercayaan rakyat kepada pemerintah, terutama dari urusan pajak. Gitu Pak Mel. Oke, Bang Oyo, rasa sakit yang dirasakan oleh masyarakat ini mungkin tidak bisa dinilai ya, terkait masalah ternyata uang pajak saya juga dimakan juga oleh oknum-oknum ini. Nah, sebenarnya siapa dan bagaimana nih, Bang, yang dibalik ini semua? Kira-kira ada pihak-pihak lain nggak ini? Ya, sebenarnya begini, ini tidak ada pihak lain dalam hal pengelolaan ini. Pasti ini orang-orang tertentu ya, oknum. Permasalahannya kan kenapa sih ini bisa terjadi gitu loh. Pada saat kita lagi membutuhkan uang itu untuk membangun, kok tiba-tiba ada sebuah kasus yang menyakiti hati kita. Kan ini sama saja uang yang kita kumpulkan dinikmati oleh mereka sebagian untuk membeli kemewahan. Kan ini adalah permasalahan karakter ini, permasalahan moral ini. Bahwasanya seseorang yang diberikan kekuasaan begitu besar untuk mengelola yang namanya uang,
terus tiba-tiba terjadi hal-hal yang demikian. Ini benar atau salah dulu ya. Benar atau salah bukan urusan kita, tetapi intinya ada asap ya karena ada apinya. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab terhadap semua ini? Ya kesalahan kita ini dalam mengatur bangsa ini. Kesalahan revolusi mental itu. Yang mana ini revolusi mental? Revolusi apa yang kita lakukan hari ini? Kalau sampai hal yang sangat-sangat kita percayakan kepada orang, dia melanggar kepercayaan kita. Berarti revolusi mental itu gagal? Ya gagal, satu. BPIP pun juga, mana ini BPIP? Apa ini? Apa tugas sebenarnya BPIP ini? Gak ada sebenarnya konsep dasar yang kita mau lihat terkait dengan masalah ini. Kok masih ada aktor-aktor seperti yang kita sebutkan tadi itu? Hari ini si A, besok si B. Entah nggak tahu lagi siapa si C nanti. Apa menurut Abang terkait masalah BPIP ini, untuk dalam konteks pajak ini apa yang harus dia lakukan dengan revolusi mental yang dianggap gagal ini tadi? Ya pertama tidak ada yang bisa dia lakukan karena ini harusnya terjadi sebelum kejadian. Jadi orang baik itu dalam mengelola atau melakukan sebuah kebaikannya harus terjadi sebelum perbuatannya. Kalau sudah begini ya berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang sudah mati tidak bisa kita tarik kembali. Perbuatan itu, kata seorang filsafat, 3 hal yang tidak bisa Anda tarik kembali. 1, perkataan yang sudah Anda katakan. 2, perbuatan yang sudah Anda lakukan. 3 adalah begitu Anda mati nggak bisa lagi hidup kembali. Nah, itu kira-kira. Berarti selain presiden, BPIP juga harus ikut campur nih? Ya ikut campur bukan sekarang. Harusnya sebelum-sebelumnya ini. Artinya begini loh. Kalau ada kejadian seperti ini yang berkaitan dengan moral para pelaksana negara atau penyelenggara negara, BPIP harus masuk di semua departemen. Adakan penyuluhan, orientasi, pendidikan lah, apa-apa macam-macam lah, terserah lah apa programnya, kita nggak tahu. Sesuaikan dengan budget. Kan di situ di BPIP kan adalah tokoh-tokoh negarawan. Nah, kenapa tidak diberdayakan ini lebih besar untuk masuk di sana sebagai sebuah morality watch, sebagai pengamat moralitas orang penyelenggara negara, khususnya yang ada di departemen-departemen yang butuh kepercayaan masyarakat, seperti pajak, bea cukai, perbankan, macam-macam lah. Yang kira-kira yang penting-penting yang terkait dengan kepercayaan masyarakat. Berarti pengemplangan pajak ini didasarkan karena tidak ada nilai moral di dalam dirjen pajak itu sendiri ya? Ya sebenarnya gini, orang mau pengeplang pajak ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang berbuat kesalahan di awal. Jadi ada kata seorang filosof mengatakan begini, tidak ada pertanyaan yang benar tidak ada jawaban yang benar dari pertanyaan yang salah. Jadi kalau masih membuka komputer, inputnya salah ya, outputnya pasti salah. Nah ini permasalahan kita, orang penyelenggaranya salah, apa sih outputnya salah? Artinya si penyelenggara tidak punya moral, hasilnya kita beginilah. Ada yang baik atau tidak, nah itu kira-kira. Oke. Ya kan? Oke. Gus Andi, ini menurut Gus Andi gimana nih? Dengan adanya apa yang disampaikan dua ini, rasa sakit yang dirasakan oleh masyarakat, terus kemudian tidak adanya moral, dan mengapa ini terjadi? Solusinya bagaimana? Ya, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan ya. Semua yang terkait dengan otoritas maupun perkembangan netizen ini sekarang ini mengejala menggunakan aliran posmo. Apa aliran posmo itu? Aliran yang menyatakan dirinya kritis dan menganggap beberapa hal yang terkait dengan pakem-pakem lama itu gagal. Maka aliran posmo ini sekarang berkembang bukan hanya di Indonesia, di dunia, apalagi dengan kekuatan teknologi massa ini. Nah, setidaknya kita ini kan diwakili oleh teman-teman yang di DPR, dan teman-teman di DPR sudah berusaha keras dan sudah mengimplementasikan aliran posmo ini, seperti kasus BRIN, ya kan, seperti kasus kemarin ongkos naik haji. Itu bagian dari aliran pemikiran posmo yang bisa mendobrak hal-hal yang biasanya pakem-pakem biasa itu dikonstruksi. Nah, ditunjang dengan teori komunikasi yang dicetuskan oleh Jacques Derrida, filsuf sosiolog dari Prancis, yang mengumpulkan teori dekonstruksi. Maka hal-hal yang bersifat biasa-biasa yang sudah menjadi kebiasaan harus dikonstruksi ulang ya, supaya apa?
terjadi kesesuaian dengan kontekstual ke depan ini. Apa kontekstual ke depan? Jangan macam-macam melakukan hal-hal yang sekarang di depan mata, di kiri kanan belakang kita ini termonitor. Ya, segampang-gampangnya atau semudah-mudahnya menyembunyikan sesuatu cara dan sebagai kejahatan itu, maka yang namanya sosial media itu detik ini pun mengetahui di lingkungan internal itu terpublish. Jadi jangan disalahkan aparatnya, tokoh politik yang berkomentar, pengamat. Ini semua karena terbukanya sebuah ruang yang setiap orang, jangankan pesaingnya, stafnya saja kalau merasakan punya data, punya informasi, dan itu memang hati nuraninya menyampaikan sesuatu ke publik, sudah itu akan menggelinding. Nah, inilah kekuatan sosial media yang ditunjang dengan teori dekonstruksi dan aliran posmo yang sekarang berkembang. Oleh karena itulah sekarang memang jadi pejabat harus hati-hati dan semua harus ditindaklanjuti, komunikasi pemerintah diperbaiki, Presiden mengambil sikap tegas untuk menjaga kepercayaan publik. Terima kasih. Demikian pemirsa, rasa sakit hati yang dirasakan oleh masyarakat di bawah terkait adanya dugaan pengemplang pajak itu sangat dirasakan sekali. Yang kedua, mengapa ini terjadi? Ya karena memang apa yang disampaikan Bang Ohio tadi, minimnya moralitas para pengelolaan pajak. Oknum-oknum pengelola pajak ini sangat minim sekali. Aturan sudah dibuat, karena memang moralnya kurang, ya apapun tetap dilanggar. Maka keterlibatan BPIP mungkin perlu dikaji ulang untuk menanamkan sebuah ideologi tentang kejujuran, sehingga revolusi mental yang dianggap gagal ini, penuh kasus-kasus ini, bisa dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Melalui apa? Melalui komunikasi diskonstruksi tadi. Presiden harus memulai melangkah, mengambil kebijakan, mengambil keputusan, ketegasan untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui mendiskonstruksikan lagi persoalan-persoalan yang ada. Mudah-mudahan dengan tayangan ini memberikan edukasi, memberikan penyadaran pada masyarakat secara luas tanpa memfitnah atau siapapun. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oyo. Terima kasih Gus Andi. Terima kasih Mbak Oyo.